Ya, merancang program latihan untuk memperbaiki komposisi fisik. Sebenarnya kalau kita mau bicara program latihan penting nggak sih? Ya, penting atau tidak kita lihat tergantung. Setidaknya untuk pemula kita diuntungkan sebagai trainer bahwa siapapun yang pemula diberi program yang salah pun tubuhnya akan bereaksi dan memberikan progres dengan adaptasi. Ya, adaptasi itu adalah salah satu bentuk progres ya. Jadi dengan adaptasi akhirnya ada hasil gitu. Setidaknya minimal dari pembakaran kalori ekstra yang meningkat ataupun dari misalnya interaksi dengan kita, akhirnya olahraganya menjadi rutin. Bisa dibayangkan misalnya seorang klien atau member yang selama 10 tahun nggak pernah olahraga, sekalipun nggak pernah olahraga, tiba-tiba setelah ketemu kita dalam sebulan latihan 10 kali. Ya, jadi bisa kelihatan bahwa 10 kali latihan dalam 1 bulan aja dibandingkan 10 tahun nggak pernah latihan, pasti ada hasil meskipun programnya salah. Nah, kita diuntungkan akan hal itu, tapi tidak lama sesudah itu dia akan stuck juga. Karena apa? Strateginya kita nggak tahu. Jadi program latihan adalah salah satu strategi yang saya rasa perlu dimiliki oleh para trainer, menjadi bekal untuk setidaknya mengetahui di mana dan kapan si klien ini akan mengganti atau perlu mengganti programnya. Kita coba lihat satu persatu dulu karena ini adalah sesi yang cukup panjang. Learning objectives-nya, dan saya akan berusaha di setiap modul untuk membahas satu topik dengan learning objectives. Tujuannya adalah supaya di akhir dari modul ini, di akhir dari topik ini, apa yang saya harapkan atau Rai Institute harapkan sudah dikuasai, sudah berhasil dikuasai oleh para calon trainers atau para alumni, ya. Yang di sini adalah mengetahui prinsip SAID atau SAID Principle sebagai salah satu kehebatan tubuh manusia. Kemudian memahami pemetaan kegiatan olahraga secara luas sehingga bisa mematching antara prinsip SAID dengan jenis kegiatan dan goals. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan prinsip SAID ini secara precise dan personalized dan energi sistem untuk merancang program latihan untuk memperbaiki komposisi fisik. Nah, ini yang kadang banyak sekali para trainers atau para pembuat program latihan tidak pertimbangkan, yaitu apa? Sistem energi tubuh manusia. Di saat inilah justru dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan SAID Principle, dengan prinsip kita harus membuat program yang tepat untuk si A, dan apa yang tepat untuk A belum tentu tepat untuk B, berarti dia harus personalized juga. Dan setiap orang juga sharing ada sesuatu yang sama, yaitu energi sistem. Kemudian mengetahui komposisi dan urutan yang tepat dalam melakukan latihan beban dan latihan aerobik. Sorry, saya kurang di sini ya. Latihan aerobik dari tahap beginner sampai tahap advance. Dan ini pasti banyak sekali ya perdebatan tentang latihan beban dulu atau aerobik dulu ya. Orang aerobik pasti akan bilang latihan aerobik dulu. Orang latihan beban pasti akan bilang latihan beban dulu. Nah, kita akan settle the score dengan melihat dari perspektif sistem energi tubuh manusia, dan ini adalah sesuatu yang sangat ilmiah. Menguasai pembuatan program latihan pemula untuk mewujudkan perbaikan physical composition. Ya, kembali lagi program latihannya meskipun hanya sesederhana untuk memperbaiki komposisi fisik, tapi akan bisa bermanfaat untuk banyak atau semua komponen fitness lainnya. Dan progression salah satu hal yang sangat jarang dibahas tapi sering diterapkan. Nah, kita akan coba untuk membahas sedikit bagaimana supaya progression atau cara kita membawa si klien setelah ke titik A yang menjadi tujuan awal, bikin titik B yang menjadi tujuan selanjutnya, dan apa program yang diperlukan lagi. Jadi apa yang berhasil di program A, belum tentu nanti program A dilanjutkan bisa terus berhasil, gitu maksudnya ya. Jadi perlu ada progression, menyadari adanya adaptasi dan perlunya overload, perlunya progressive overload, perlunya ditingkatkan lagi stres ataupun
tantangan fisik ya untuk menimbulkan adaptasi baru. Trainer memiliki parameter pertimbangan yang baik untuk merevisi atau membuat program latihan baru. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Prinsip SAID itu apa sih gitu ya. Nah, SAID adalah singkatan dari Specific Adaptation to Imposed Demands. Yang artinya sebenarnya kalau kita lihat ya dari perspektif olahraga itu definisinya apa? Definisi dari olahraga adalah mengaplikasikan daya dari luar, external force, ke dalam tubuh, baik secara bergerak maupun tidak bergerak. Ya, jadi olahraga adalah itu, ya, through movement or through static contraction, ya kita menyikapi external force, itulah olahraga. Yang menyerap external force terbesar adalah sistem otot rangka tubuh manusia, kemudian sistem jantung dan paru-paru atau cardiorespiratory. Jadi goalnya sebenarnya waktu kita berolahraga tidak pernah terlepas dari keterlibatan otot, jantung, dan paru-paru. Ya, sebenarnya banyak sistem lain juga, termasuk sistem endokrin, ya, produksi hormon dan lain sebagainya. Tapi yang secara langsung menghadapi external force atau daya atau beban dari luar itu adalah kedua sistem ini ya, skeletal muscle system dan cardiorespiratory system. Tubuh akan beradaptasi terhadap tantangan fisik yang ada ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir misalnya dari komponen fitness yang kita jelaskan ya di modul goal setting, ada yang namanya strength, speed, power. Kemudian ada lagi aerobic endurance, anaerobic endurance, ada agility, flexibility, balance, coordination, dan semuanya itu memiliki program-programnya sendiri ya. Jadi karena apa? Goalnya kemanapun pasti ada program khusus ke sana. Maksudnya itu. Jadi bahasa sederhananya SAID itu adalah itu. Mau goal apa? Dibuatlah program apa yang membuat tantangan sesuai dengan goal itu. Jadi specific adaptation to imposed demands. Yang sebenarnya merupakan gambaran betapa hebatnya tubuh manusia. Bayangin, ayo latihan untuk power, nanti dapatnya badannya bisa punya power yang besar. Latihan untuk aerobic endurance, tapi menyingkirkan power, ya udah aerobic endurance bagus, powernya nggak ada, gitu ya. Kalau misalnya mau punya flexibility, bisa gitu ya, tapi mungkin kalau khusus flexibility terus, dapatnya kemampuan meregangkan otot tetapi mungkin tidak memiliki kekuatan atau stamina. Jadi tubuh kita luar biasa. Bahkan kalau misalnya berlatih 2 jenis atau 3 sekaligus, mau ada flexibility yang sebenarnya kalau orang fleksibel biasa memiliki strength yang kecil. Kemudian setelah latihan flexibility mau ada latihan strength lagi, mungkin juga bisa didapat dua-duanya. Sebegitu hebatnya lah tubuh manusia ya. Adaptasi adalah kata lain dari hasil yang terlihat atau terukur. Jadi kalau ada yang bilang kita mau avoid adaptation supaya progress, yes, I agree. Tapi sederhananya kalau misalnya kita berbicara definisi, adaptasi sebenarnya adalah hasil itu sendiri. Jadi kita maksudnya adalah jangan beradaptasi terlalu lama dan kita create lagi tantangan baru supaya muncul adaptasi baru gitu ya. Tubuh umumnya menghasilkan adaptasi dengan supercompensate. Supercompensate yang artinya membaik lebih dari sebelumnya. Ya, itulah yang prinsip yang sebenarnya manusia diciptakan dan dianugerahi prinsip ini. Seperti yang saya pernah bilang di modul sebelumnya ya, di modul lain. Kerjakan, maka saya akan beri lebih. Bina ragamu, olah ragamu, maka saya akan beri lebih. Kalau kamu telantarkan ragamu, maka itu akan diambil darimu. Kira-kira seperti itu ya hukumnya. Goal membuat program latihan adalah untuk mencegah tubuh beradaptasi terlalu lama, sehingga perlu rangsangan atau stimulus atau tantangan baru untuk menghasilkan adaptasi baru juga. Kita udah mengerti akan prinsip SAID, kita ke memahami pemetaan kegiatan olahraga secara luas. Nah, ini dia yang sebenarnya tadi sudah saya sampaikan juga di waktu dalam goal setting, ya di modul goal setting, health and quality of life related, yang menjadi fondasi, ya komposisi fisik yang kita utamakan
maka yang akan kita dapatkan juga karena melibatkan latihan beban, maka kita mendapatkan strength, kekuatan. Karena melibatkan aerobik, kita mendapatkan daya tahan aerobik. Karena melakukan kegiatan latihan beban juga anaerob atau anaerobik, jadi daya tahan anaerobik juga kita dapatkan. Dan sorry, ini bukan strength, berarti ini sebenarnya balance ya, atau coordination. Coordination juga yang membuat kita tersambung antara otak dan otot, sehingga di usia tua pun siapapun yang memiliki kekuatan berarti otak dan ototnya terkonek dengan baik, sehingga kualitas hidup di masa tua akan lebih bagus karena dirinya menjadi mandiri. Latihan beban, latihan aerobik, pengaturan pola makan, dan bahkan istirahat teratur, kita akan dapatkan health and quality of life related ini khususnya di komposisi fisik. Jadi sehat lebih lama sepanjang hidup dan umur lebih panjang, dan juga penampilan lebih bagus gitu ya. Nah, yang lainnya adalah koordinasi ya, keseimbangan, akurasi, kecepatan reaksi, juga ada kecepatan, tenaga, kelenturan fisik, dan lain sebagainya ya. Ini adalah performance related atau sports performance related. Ini adalah pemetaan yang saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman mungkin berpikir, sebenarnya saya bingung deh, kalau misalnya yang sekarang ada tren itu kettlebell masuk mana sih? CrossFit masuk mana sih? Sirkuit training itu kayak apa? Terus kalau yoga kira-kira tempatnya di mana dalam pemetaan olahraga? Nah, ini saya buat untuk teman-teman supaya semoga ya pada setuju di sini ya. Jadi ada satu agreement atau misalnya setidaknya kita melihat olahraga secara luas. Jadi kita mundur beberapa langkah untuk melihat the big picture of exercise. Olahraga ada stretching, ada juga yoga, ada juga pengencangan otot, dan ada juga aerobik atau kardio. Saya nggak tahu, mungkin ada lagi yang mau mengklaim, oh ternyata tidak seperti itu, masih ada banyak yang lain. Silakan, nggak apa-apa ya. Di pengencangan otot kita juga mengenal adanya latihan beban. Latihan beban berarti yang berhubungan dengan berat badan sendiri, beban lepas ya, atau misalnya dengan barbel dan dumbbell, maupun dengan peralatan atau mesin. Mesin aja banyak sekali variasinya. Selectorize yang sifatnya pin loaded ya, pin loaded, jadi bebannya hanya ditentukan lewat memasukkan atau mencolok garpu atau misalnya stick beban ya ke dalam untuk penentuan bebannya. Plate loaded ya berarti menambahkan meload plate beban. Ada juga kabel yang sifatnya banyakkan selectorize ya, juga auxiliaries lain. Auxiliaries apa nih? Ya kettlebell itu ya TRX, ya mungkin medicine ball ya, Bosu ball dan lain sebagainya ada di auxiliaries itu. Dan pilates juga sebenarnya adalah salah satu bentuk latihan beban dengan peralatan atau dengan mesin. Kemudian ada kita ke aerobik ya, aerobik sendiri kita bagi misalnya dengan indoor maupun outdoor. Kemudian kita lihat lagi pemetaannya. Pemetaan kira-kira indoor, outdoor, dan aerobik itu apa saja. Banyak, ada group exercise, kelas-kelas aerobik, ya kelas-kelas senam, zumba, dan lain sebagainya masuk ke sana. Kemudian ada individual dengan alat, ya misalnya sendirian aja, lakukan dengan apa? Treadmill misalnya, sepeda statis, ataupun cross trainer. Kemudian bisa dilakukan secara individual, tapi mungkin agak outdoor atau apa, misalnya jalan, jogging, berenang, dan bersepeda. Hiking juga termasuk di dalamnya ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah olahraga permainan. Bulu tangkis, futsal, voli, dan lain sebagainya. Jadi dengan pemetaan ini kita sudah melihat bahwa pretty much kita tidak meninggalkan kegiatan olahraga apapun. Jadi kalau misalnya ada yang nanya sirkuit training di mana ya, sirkuit training nanti kita jelaskan lagi ya. Tapi minimal kita sudah mengetahui ini pemetaannya secara luas, jadi kita tahu secara mendetail sebenarnya kita mau kemana. Pengencangan otot dengan apa? Berat badan sendiri dengan dumbbell dan peralatan di gym. Karena sebagai personal trainer itulah majority dari tugas kita, ya, mensupervisi latihan klien selama 1 jam atau 1 sesi mereka berolahraga dengan kita. Ya, ini dia case study. Nanti mohon diingat case study ini ya, karena akan kita bahas lagi sampai di akhirnya. Coba misalnya kita lihat nih,
Klien berusia 50 tahun, berat badannya 70 kilo, kadar lemaknya 34%, olahraganya maunya 4 kali per minggu, masing-masing 60 menit. Dan dia adalah seorang pemula yang nggak pernah olahraga. Goal penurunan tahap pertama adalah dari 34% kadar lemaknya ke kadar lemak 30. Sekarang pertanyaannya, dan ini akan muncul di ujian juga, ya. Rancanglah program latihan beban untuk klien tersebut. Dan rancanglah program latihan aerobik untuk klien tersebut. Kalau kliennya sehat, mungkin fine. Tapi sekarang dengan klien berusia 50 tahun dan kadar lemak seperti ini, kita mungkin akan dihadapkan kepada berbagai masalah-masalah medis, ya, kondisi fisik atau tantangan seperti yang terlihat di sini. Pernah pasang ring misalnya, ya, atau pernah menderita diabetes, atau kliennya punya hyperthyroid, ya, atau dia punya imun, dia pernah saraf kejepit dulu karena mau gendong anak, akhirnya salah angkat, saraf kejepit, pernah operasi lutut, pernah operasi panggul, ya, punya darah tinggi dan sedang mengkonsumsi obat darah tinggi, menderita tennis elbow, menderita autoimun lupus misalnya, ya, atau banyak lagi autoimun, ada 100-an lebih katanya. Kemudian baru melahirkan sesar, ya, atau baru melahirkan alami, lalu pernah stroke ringan atau alatnya terbatas di rumah dan ada skoliosis tulang belakang misalnya. Jadi bila kita melihat klien ada yang kondisi seperti itu, program seperti apa lagi yang kita berikan? Kalau ada masalah di pinggang, pernah saraf kejepit, apakah dia diberikan latihan? Dan dalam membuat program latihan berarti pilihan gerakannya apa? Gitu kan? Memungkinkah kita misalnya baru pemula punya saraf kejepit, ototnya masih lemah, kita berikan sesuatu yang misalnya spine loading. Spine loading misalnya apa? Adanya tekanan beban dari atas, misalnya pada pundak, dan menekan langsung, mungkin jadi seperti squats. Gerakan squats kita kasih nggak? Atau bahkan gerakan shrug, tapi dilakukan saat duduk, dengan duduk dan dumbbell shrug. Nah, hati-hati, itu ada spine loading di sana. Jadi, merancang satu program latihan, mempertimbangkan kemampuan gerak atau kondisi awal si klien, dengan segala keterbatasan fisik yang sudah dia miliki. Ya. Dan itu nanti di program latihannya berarti apa? Seleksi alat, seleksi gerakan, mau berapa banyak, kalau misalnya mau dicoba dilatih di sana, apa dulu kekuatan-kekuatan otot lain yang harus dipersiapkan. Nah, ini yang justru menjadi tantangan kita semua dan harapannya bisa teman-teman nanti bisa dapat buat programnya apabila menghadapi klien seperti ini, ya. Setidaknya ada pemahaman dulu, oh iya ya, orang berbeda, jadi saya nggak bisa nih. Nah, namanya saya karena sering melihat personal trainer misalnya, hari ini mah klien yang pertama datang giliran latihannya dada dan bahu, semua klien yang sampai sore, dari pagi sampai sore dada dan bahu semua, gitu ya. Dan tidak lagi mempertimbangkan program yang dibuat di awal, gitu. Dan itu mungkin satu hal yang kayak saya rasa kurang baik, gitu ya. Terlepas dari mungkin kita bisa menyiasatinya nanti. Nah, ini dia. Kita buat lagi sedikit lebih complicated. Coba lihat, ini pilih jumlah hari olahraga yang tepat. Kemudian pilih komposisi dan durasi latihan beban dan aerobik yang tepat untuk orang tersebut. Pilih jenis gerakan yang tepat untuk masing-masing body parts. Ya, melatih atau menghindari atau menambah porsi di bagian yang lemah. Atau di bagian yang kuatnya atau yang pernah cederanya. Yang kita coba ambil risiko untuk latih, ya. Atau yang cedera malah kita hindari, jangan latih-latih terus. Nah, hati-hati, karena apa? Kembali lagi, badan kita pintar, kalau nggak pernah dilatih, kekuatannya makin turun. Justru dulu cedera gara-gara kekuatannya sudah turun terlalu drastis. Masa kita mau dibiarkan? Nah, bagaimana work around it? Bagaimana kita berikan program latihan yang melibatkan latihan-latihan berisiko tinggi, tapi memang mau tidak mau harus dilakukan karena bukan risikonya yang tinggi, tapi karena kondisinya yang terlalu buruk atau kondisi memulainya yang sudah terlalu minus atau negatif.
Kemudian juga pilih jenis gerakan intensitas aerobik yang tepat. Kalau dia udah sakit lutut, masih mungkin nggak diberi misalnya treadmill. Atau dia misalnya mengayuh lewat lutut. Atau mengayuh lewat tangan. Ada yang mungkin alat cycling di tangan. Atau mungkin melakukan misalnya naik tangga, ada stairmaster misalnya. Atau melakukan rowing ya, dan lain sebagainya. Pilih intensitas untuk latihan bebannya yang apa? Bagaimana supaya dia tidak kapok di awal. Nanti semangat tinggi, kita juga excited waktu latih dia, kita salah beri dosisnya ketinggian, dia kapok dong. 2-3 hari, bahkan ada yang pegel sampai 1 minggu, akhirnya nggak mau olahraga lagi. Nah, ini semua perlu taken into consideration. Saya bukan untuk membuat teman-teman menjadi takut bikin program atau begitu ribetnya, tapi kita coba simplify. Ya, tubuh manusia juga cukup kuat, cukup pintar, ya. Dan teman-teman nanti di modul tentang teknik latihan, banyak sekali faktor safety yang bisa dipelajari untuk membuat latihan yang awalnya terlihat berbahaya, ternyata bila disiasati sedikit akan menjadi sangat aman ya. Nextnya, nah kita langsung ke training split ya, karena kita perlu mengetahui yang namanya komposisi dan urutan yang tepat melakukan latihan. Dan kita berarti membahas tentang buat program latihan, training split. Training split itu adalah membagi, karena tubuh kita bagian yang kompleks, ada berbagai bagian tubuh, kita perlu membagi latihan-latihan tersebut ya. Nah, berapa sesi latihan per minggu? Kan klien misalnya tadi ya, sebagai contoh bilang dia mau berolahraga 4 kali per minggu. Berapa banyak latihan beban dibandingkan aerobik? Ya, ini kita coba jawab ya. Nah, berdasarkan WHO, porsi olahraga manusia itu sebaiknya adalah aerobiknya 150 menit per minggu dan ditambah muscle strengthening, penguatan, yaitu 2 kali per minggu. Kalau untuk aerobiknya 150 menit total, maka kita bisa bagi, mungkin kebanyakan akan membaginya menjadi 3 ini. 3 sesi 50 menit, atau 4 sesi 40 menit, ataupun 5 sesi 30 menit ya. Sementara di muscle strengthening activities ya, seluruh bagian tubuh terlatih setidaknya 1 kali per minggu dan mulai dengan 15 menit per sesi ya. Kita lihat bahwa rasakan sudah mulai semakin simplify ya. Bear with me, pelan-pelan nanti teman-teman akan mendapatkan the big picture-nya. Lalu apakah latihan beban dan aerobik bisa disatukan dalam satu sesi? Urutan yang mana terlebih dahulu, beban atau aerobik? Lalu mengapa dan apa alasannya? Di sini sebenarnya teman-teman nanti bisa melihat ya, baca di slide-nya. Ini adalah tentang sumber bahan bakar atau sumber energi tubuh manusia yang namanya ATP. ATP adalah adenosine trifosfat ya, 3 fosfat yang merupakan currency energi, mata uang energi kita. Jadi setiap kontraksi otot, setiap apapun yang kita lakukan menggunakan ATP. Ya, ATP bisa didapat dari mana? Dari cadangan yang dimiliki tubuh, kemudian dari kreatin fosfat, kemudian dari glikogen atau yang didapat dari sumber karbohidrat, dan juga dari lemak ya. Nah, ini adalah sistem energi tubuh manusia ya. Sistem pertama yang namanya fosfagen, yang tadi saya bilang ATP dan CP ya. Kemampuan produksi ATP-nya cukup baik ya, karena biasanya setelah melakukan sesuatu kita istirahat, maka recycle-nya akan langsung terjadi ya. ATP saat kita gerakkan tubuh kita berolahraga ya, non-stop kita berolahraga, entah itu beban atau kardio atau apapun juga, selama 30 atau 20 detik pertama menggunakan ATP. Begitu ATP-nya habis terpakai, dan apabila kegiatan itu dilanjutkan, maka akan mendapat giliran di yang biru, lactate system atau garis biru ini, yang non-aerobik. Non-aerobik berarti mengambilnya dari glikogen. Kemudian apabila kegiatannya masih diteruskan menit ke menitnya, maka akan menggunakan sistem aerobik. Jadi sistem
urutan 1, 2, dan 3 itu perlu kita kuasai atau ketahui. Mungkin ini akan lebih jelas lagi untuk teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, misalnya saya mengambil contoh, kita kan karena mau fokus di latihan beban ya, kita bahas di latihan bebannya. 1 repetisi, naik 2 detik, tahan 1 detik, turun 2 detik, bisa 5 detik ya, atau bahkan bisa 4 detik ya. Naik 1, tahan 1, turun 2. 1 repetisi katakan lebih kurang 4 detik. Kemudian kita lakukan 10 sampai 12 repetisi. Berarti kita melakukan antara 40 sampai 48 detik ya. Nah, di 10 detik 20 detik pertama yang digunakan adalah si ATP ini. Ya. ATP dipakai, fosfatnya dipakai untuk kontraksi energi otot. Nah, kan hanya 20 detik. Sementara satu set kita masih ada 30 detik lagi. Berarti kita akan masuk ke sini karena ini adalah 1 sampai 3 menit atau bahkan 30 detik sampai 3 menit ya. Di sini berarti kita akan mengambil kira-kira glikogen ya untuk mensuplai ATP-nya. Setelah itu kita istirahat. Istirahat antar set namanya. Ya, istirahat antar set. Apa yang terjadi? Waktu kita istirahat antar set, si ATP ini dia terrecycle. Tubuh memiliki yang namanya kreatin fosfat untuk mendonorkan fosfatnya supaya ATP-nya kembali. Ya, ATP terpakai habis, ya, terpakai habis di sini, dia menjadi ADP. Dari trifosfat menjadi difosfat, 2 fosfat. Nah, 2 fosfat di sini untuk bisa ke recycle balik lagi naik ke atas, itu yang namanya ada terjadinya donor dari kreatin fosfat dari dalam otot tubuh ya. Dari otot memberikan donor kreatin 1 fosfatnya untuk menjadi dari ADP tadi menjadi ATP lagi. Dan ini perlu waktu, kadang bisa 2 minggu, 2 menit, 3 menit, 4 menit, bahkan 5 menit ya. Tapi tentu istirahat antar set nanti juga kita bahas ya. Kemudian, nah yang enaknya di sini adalah apa? Ini sumbernya adalah glikogen. Glikogen adalah gula ya. Dengan sistem glikogen yang dipakai, karena kita satu setnya masih menggunakan 30-an detik di ranah glikogen ini, kalau katakan otot kita glikogennya awal modalnya seperti ini, ya. Kemudian set pertama turun terpakai. Kita istirahat antar set, ini ke recycle, ini tidak di recycle kan? Karena apa? Kita kan minumannya air putih, tidak ada minum air gula kan? Kalau tidak ada minum air gula, maka cadangan glikogen di otot akan turun setiap setnya. Sementara si recycle ATP-CP-nya akan bolak-balik terus aja, ya, tergantung dari pool kreatin yang kita miliki. Pada titik di mana kita sudah melakukan cukup set di latihan beban, energi gula sudah rendah, barulah kita bilang, ayo kita coba lakukan aktivitas yang namanya aerobik untuk mengambil lemak sebagai sumber tenaga. Jadi mengetahui sistem energi tubuh kita, ketersediaan yang ada di dalam tubuh, saya rasa lebih ideal, dan ini sangat saintifik, setiap manusia memiliki rentang sistem energi yang lebih kurang sama seperti ini ya. Jadi latihan beban dulu baru latihan aerobik ya, harusnya biasa seperti itu. Terutama untuk klien yang datangnya sore, petang atau malam hari ya, apalagi karena sudah masuk meal atau adanya makanan yang masuk sehingga energinya sudah cukup tersedia tinggi. Nah, ini adalah rentang untuk latihan bebannya. Nah, jadi ini adalah big picture-nya tentang sistem energi sehingga kita bisa mengatakan latihan beban sebelum latihan aerobik. Jadi latihan beban duluan, ya. Dan lebih masuk akal juga. Mengapa? Karena sehabis latihan beban, detak jantung kita naik nggak? Naik. Kalau detak jantung kita sudah naik, untuk masuk ke zona fat burning,
naiknya perlu hanya sedikit lagi. Jadi bukan satu proses yang membuat tubuh kaget gitu. Jadi sangat halus, sangat lembut. Transisi setelah latihan beban, istirahat 1-2 menit, detak jantung masih relatif tinggi, kita sudah bawa lagi, dia kayak membonceng detak jantungnya untuk naik lagi. Nah, itu kan merupakan satu proses yang nyaman daripada kita langsung jingkrak-jingkrak atau langsung jogging, lari di treadmill gitu maksudnya ya. Nah, penentuan komposisi latihan beban dan aerobik berdasarkan apa nih sekarang? Berdasarkan lemaknya klien. Si klien sudah cek kadar lemaknya. Umumnya apabila klien banyak ada di kondisi lemak tinggi, maka latihan bebannya lebih sedikit daripada latihan aerobik. Ya, bagi yang lemaknya sudah rendah, latihan bebannya bisa lebih banyak, latihan aerobiknya bisa lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali juga tidak apa-apa. Ya. Nah, ini dulu prinsip yang perlu kita mengerti mengapa demikian. Nih, ya, penjelasannya. Ini kadar lemak yang tinggi, ya. Karena saat istirahat, resting metaboliknya atau saat istirahatnya membakar gula, ya, baik yang ada di liver maupun yang ada di darah. Jadi saat istirahat, tubuh tidak terlatih untuk membakar lemak. Metabolismenya relatif lambat, ya, terjadi risiko resistensi insulin, inflamasi, dan jantung. Jadi perlu peningkatan metabolisme, lakukan latihan beban. Otot sebagai gudang penyimpanan gulanya relatif kecil, tidak banyak, ya. Orang yang obesitas, ya orang yang kadar lemaknya tinggi, biasa ototnya sedikit juga. Kalau ototnya sedikit berarti otot sebagai gudang penampungan gula di dalam tubuh relatif kecil, kapasitasnya juga kecil. Dengan kapasitas kecil, terus gulanya terbakar terus saat istirahat, ya, berarti apa? Cadangan energi gula yang menjadi sumber utama dalam latihan beban cukup rendah atau cukup sedikit. Dengan cukup sedikitnya itu, maka masuk akal apabila kita katakan latihan bebannya lebih dikit gitu ya. Jadi sangat masuk akal latihan beban dulu baru latihan aerobik karena beban nature-nya membakar lemak, membakar gula sebagai sumber energi saat melakukan. Dan klien yang kadar lemaknya tinggi memang tidak memiliki banyak gula to begin with untuk berolahraga melakukan latihan beban gitu. Dapat ya, sekarang udah masuk akal nih sekarang. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ditanya gitu, mengapa latihan beban dulu daripada latihan aerobik? Misalnya bisa aja keluar nih dalam ujian pertanyaan ini. Udah harus bisa menjawab ya. Iya. Dan perlunya tubuh untuk membakar lemak karena lemaknya masih banyak, maka karena tubuhnya tidak pernah terlatih untuk membakar lemak, maka dia perlu diberi belajar kesempatan yang cukup banyak dan cukup sering untuk melakukan kegiatan pembakaran lemak, yaitu apa? Aerobik. Maksudnya di sana ya. Kemudian yang lemaknya tinggi. Kalau menerjemahkan latihan beban lebih sedikit daripada latihan aerobik, atau bahasa lainnya latihan aerobik lebih banyak daripada latihan beban. Dari mana aja ya, bisa dari jumlah sesi per minggu. Misalnya dia mau berolahraga 3 hari aerobik, jadi latihan bebannya 2 hari, atau 4 hari aerobik, jadi 3 harinya aja untuk latihan beban ya, atau 4 hari aerobik, 2 hari latihan beban. Bisa seperti itu kalau misalnya kita menerjemahkannya dari jumlah sesi per minggu. Tapi kita juga bisa melihat misalnya, saya nggak punya waktu nih ya, trainer, coach, saya pokoknya cuma seminggu 4 kali deh gitu, seperti klien yang tadi diberi case tadi itu ya, seminggu cuma bisa 4 kali, masing-masing top 1 jam lah, udah saya nggak mau tahu, atur aja di dalamnya saya dilatih bagaimana ya. 30 menit latihan beban, misalnya 45 menit aerobik ya, misalnya maksimum 75 menit lah ya dia berolahraga. Atau bahkan mungkin ada yang pilihan kedua yang mungkin paling umum, misalnya 20 menit latihan beban, 40 menit latihan aerobik, itu juga bisa. Nah, sebagai trainer kan bingung ya, kita bagaimana latihnya?
Kan dia bayar kita untuk latihan beban 1 jam. Masa di latihan aerobik kita harus temenin juga? Yes, kita harus temani. Ya, jadi kalau misalnya mau memberi sedikit ekstra, mungkin katakanlah kita sedikit melenceng dalam pembuatan programnya, kita bilang, ya udah Bapak, Ibu, ya latihan bebannya 30 menit, aerobiknya 30 menit. 50-50 juga masih boleh, ya. Nah, kita menemani dalam aerobiknya berarti kita bukan menemani di kelas 6, berarti kita harus pilih misalnya kegiatan di treadmill atau sepeda statis ya, atau kegiatan lain. Dan kita temani di sana untuk memastikan dia berolahraga dengan detak jantung intensitas yang tepat gitu. Jadi tidak asal ya. Karena kan bayangkan kalau kelas aerobik ada nggak yang mungkin mengingatkan, ayo coba dicek detak jantungnya. Kan nggak ada. Nah, kita sebagai personal trainer, meskipun kita hanya berdiri di samping klien atau di samping treadmill waktu klien melakukan treadmillnya, kita juga masih memantau di detak jantung, ya. Contoh latihan beban dan aerobik terpisah sesinya. Misalnya 2 hari latihan beban, 3 hari aerobik. Dia bilang, ya udahlah Mas, saya atau coach, saya latihan aerobik sendirian aja. Saya ada treadmill di rumah, saya ada jogging track di kompleks, ya. Kadang juga saya ikut berenang atau apa juga. Jadi itu udah tercover deh. Cuman perlu latihan saya seminggu 2 kali, banyakin aja semuanya per sesi 1 jam itu latihan beban semua. Boleh, bisa begitu. Maksudnya seperti itu ya. Dan kita beri perlambangan ya, centang itu latihan beban, api itu latihan aerobik. Jadi kelihatannya jadi seperti ini ya. Alternatifnya aja ada 5 atau bahkan bisa banyak sekali alternatif. Ini hanya contoh. Latihan beban 2 kali seminggu, latihan aerobiknya 3 kali seminggu. Nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Lalu ada contoh latihan beban dan aerobik terpisah sesi. Ya, yang ini yang katakan yang lebih intens lagi. 3 hari latihan beban, 4 hari aerobik misalnya ya. Sama ya, kita lihat kira-kira contohnya malah seperti ini. Karena 3 plus 4 jadi 7 kan. Nah, 3 sesi latihan beban, 4 sesi latihan aerobik ya. Tidak harus terlalu baku ya, kadang fleksibel juga tidak masalah. Nah, ini adalah contoh program latihan beban dan aerobik dalam 1 sesi 2 hari per minggu ya, porsi aerobik yang lebih banyak. Nah, jadi seperti ini ya, latihan beban dulu baru latihan aerobiknya. Lalu bagaimana dengan pagi hari coach? Kan katanya kalau latihan beban itu di pagi hari perut kosong nggak boleh. Ya, tepat sekali ya. Tapi itu kan nanti tergantung pada apa? Meal terakhirnya makan apa gitu ya. Kadang bisa jadi meal terakhirnya makan mie, makan pizza, wow, terus makan nasi goreng. Jadi sebenarnya nasi atau karbohidrat itu sudah mengkontribusikan pada pengisian energi glikogen yang tinggi di dalam otot. Sehingga pagi-paginya pas lagi mau latihan mulai, dia kuat nggak atau punya energi nggak untuk latihan beban? Punya sebenarnya ya. Jadi tidak harus serta-merta 100% benar bahwa perut kosong harus latihan aerobik saja. Tapi mungkin latihan bebannya tidak bisa terlalu lama, 10-15 menit sudah cukup ya. Kemudian baru berpindah ke latihan aerobiknya. Nah, latihan 10-15 menit berarti kita perlu latihan yang cukup intensif ya. Jangan yang istirahatnya 1,5 menit, 2 menit, nanti 10 menit hanya dapat 6 set ya, atau 5 set saja. Jadi kita harus juga pintar menyikapinya. Jadi istirahat antar set lebih singkat. Kalau istirahat antar set lebih singkat, berikan dulu beban yang lebih ringan gitu ya. Nah, sekarang adalah contoh latihan beban dan aerobik dalam 1 sesi 3 hari per minggu. Porsi aerobik tetap lebih banyak. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Ini ada alternatifnya aja ya, ada 5 alternatif bisa dipilih dan didiskusikan dengan klien. Ini yang 4 sesi per minggu ya. Day 1, day 2, day 3, day 4 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang sudah atletis atau yang kadar lemaknya sudah rendah di fitness dan atletis? Saat istirahat, mereka cenderung tubuhnya sudah terlatih dan membakar karena metabolismenya tinggi dan cepat,
maka mereka akan membakar lebih banyak cenderungnya lemak ya. Kemudian tidak ada resistensi insulin, tidak bahkan rendah inflamasi, tubuhnya relatif cukup sehat ya. Jantung dan paru-paru juga cukup kuat sehingga bisa diberi tantangan aerobik yang lebih tinggi yang namanya kardio. Perlu menjaga atau meningkatkan metabolisme atau latihan beban ya. Kemudian juga otot sebagai gudang penyimpanan gulanya juga sekarang sudah lebih besar ya, karena otot komposisi ototnya tinggi, daya tampung glikogennya tinggi. Tapi ini tergantung nanti dietnya juga bisa menentukan bahwa oh iya dia kan low carb diet, memang dia juga tidak begitu suka untuk makan karbohidrat terlalu banyak, sehingga meskipun daya tampungnya besar belum serta-merta diartikan sebagai selalu penuh gitu ya. Jadi harus hati-hati di sini dan pintar kita menyikapinya. Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti kalau klien datang di pagi hari tidur cukup enggak? Atau kemarin meal terakhir makannya jam berapa dan apa saja mealnya? Nah itu akan memberikan kita sedikit informasi tentang apa ketersediaan energi yang ada. Bahkan juga sebenarnya ada klien yang melakukan sarapan dulu karena mengetahui nanti akan latihan beban yang cukup berat, sehingga dia sudah sarapan. Jadi kita bisa tanyakan juga bagaimana tidurnya, bagaimana sarapannya, apakah tadi pagi sarapan dan sarapannya apa ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang saya rasa sangat organik, sangat situasional ya, tidak terlalu baku, tapi setidaknya kita miliki pengetahuan ini ya. Jatah latihan beban di tahap ini adalah relatif lebih banyak atau lebih besar daripada aerobik. Nah, ini yang untuk lemak rendah. Sama ya prinsipnya, ini hanya saya ganti dengan yang lemak tinggi tadi ya. Untuk porsi aerobik dan latihan beban dan aerobiknya. Latihan beban dan aerobik terpisah 3 hari seminggu, jadi begini, centangnya lebih banyak daripada apinya. Yang tadi apinya yang lebih banyak ya, kira-kira hanya seperti itu. Jadi tidak perlu dihafal. Ini hanya satu contoh ya, supaya teman-teman memiliki satu referensi untuk nanti tidak gugup dalam membuat program. Karena saya sadari pasti banyak sekali yang gugup apabila masih baru dalam profesi ini sebagai personal trainer ya. Dan contoh yang biasanya adalah 2 hari per minggu juga, ataupun yang 3 hari per minggu, atau yang 4 hari per minggu. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Gak usah khawatir dengan slide yang terlalu cepat, karena itu juga ada di makalah teman-teman. Jadi bahkan sebenarnya sambil menonton video ini, sediakan makalah di depan untuk bisa mengikuti slide-nya. Dan bahkan ada notes di samping slide atau di bawah ya di buku untuk bisa membuat catatan, buat pertanyaan untuk nanti waktu di workshop ditanyakan kepada kami semua gitu ya. Jadi membuat workshopnya juga lebih berisi, lebih purposeful karena kita memiliki pertanyaan yang ingin dijawab gitu. Training split lagi, ya kita balik ya, kemudian melatih body parts apa saja di hari apa. Nah ini dia, kita udah mulai nih masuk lebih dalam lagi ke pemilihan body parts. Ya, kemudian satu body parts baiknya berapa kali per minggu. Nah, ini dia tubuh manusia dari depan dan belakang. Kita lihat bahwa sebenarnya otot rangka yang dari lapis ini aja hanya lapisan luar. Ya, kita bagi menjadi lebih kurang 7 bagian besar ya. Pundak, ada yang namanya trapezius, ada bahu, deltoids, ada dada pectoralis, ada punggung ya, yang bahkan melibatkan latissimus dorsi, rhomboids dan teres ya. Kemudian ada lengan, biceps, triceps, forearms, perut, rectus abdominis obliques, dan kaki ya, quadriceps, glutes, hamstring atau betis dan calf. Jadi kalau kita lihat di sini ototnya sedikit sekali. Karena apa? Di dalam tubuh manusia terdapat 600 otot rangka. Kita belum berbicara otot lapisan dalam di otot leher. Ya, otot tulang belakang yang namanya ada yang longissimus dan lain sebagainya. Kita belum lagi bicara tentang otot-otot lain ya. Ada multifidus, kemudian ada psoas major dan minor ya. Ada quadratus lumborum, ada yang kita bahas di sini hanya glutes
glutes saja yang mungkin yang kita ketahui, misalnya gluteus maximus, ada yang gluteus medius dan minimus gimana? Nah, itu belum dibahas semua tuh, gitu ya. Tapi idenya adalah apabila kita melakukan latihan beban seluruh tubuh di bagian ini, di body parts ini, dengan intensitas yang tepat, intensitas yang tinggi, kualitas latihan beban yang bagus, maka bagian otot di dalam yang tidak tersebut itu, yang 600 yang lain atau 590 yang lain, itu juga akan terlatih dengan baik. Kira-kira seperti itu ya. Prinsip split training dalam program ya. Yang perlu dimiliki adalah make sure programnya balance. Adanya keseimbangan antara kualitas, dalam hal ini teknik dan beban latihan, dan kuantitas, jumlah set, jumlah repetisi, dan istirahat antar set di setiap bagian tubuh. Balance juga, dan juga ada proporsi. Proportion yaitu apa? Melatih setiap bagian tubuh setidaknya 1 kali per minggu dengan jarak istirahat yang cukup atau kalau bisa malah sama. Ya, apabila ada yang tertinggal atau perlu penguatan khusus, maka diberikan attention atau perhatian khusus juga, ya, ditambahkan porsinya dari segi kuantitas. Balance dalam hal ini juga pasti ya, kanan dan kiri ya, jatah harinya balance ya. Ini contoh, mau melatih apa nih kalau kita misalnya ada klien yang bilang dia mau latihan hanya 2 kali per minggu untuk pemula. Tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang saya splitnya. Ya, kadang ada yang bilang mau tubuh bagian atas dan bawah, boleh ya. Ini tapi saya coba bikin split yang sedikit lebih inovatif ya, dengan tubuh bagian depan di day 1 dan tubuh bagian belakang di day 2. Kemudian ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya apa saja yang bisa kita latih. Nah, ini juga adalah contoh 2 hari yang tadi saya bilang, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah plus perut misalnya. Ya, atas apa aja? Bahu, dada, ya, pundak, punggung dan lengan. Kemudian tubuh bagian bawah, paha depan, paha belakang, betis, dan kita boleh tambahkan sedikit di perut. Jadi ini adalah splitnya. Cukup seimbang, proporsional. Ya, ini juga yang 3 kali per minggu gimana nih? Wah, kita bingung nih, udah 7 bagian itu mau dibagi 3 bagaimana gitu ya. Ini ada salah satu yang paling klasik yang sudah diajarkan Rai Institute sejak dulu, yaitu tubuh bagian atas gerakan dorong, yaitu bahu, dada, dan triceps. Kemudian hari kedua tubuh bagian bawah keseluruhan, paha depan, paha belakang, dan betis, termasuk bokong ya atau pinggul. Kemudian day 3 tubuh bagian atas pull atau tarik ya, berarti pundak, punggung, biceps, dan perut. Nah, kita juga masih tetap nih bisa mendapatkan seluruh bagian atau seluruh body parts, tetapi dengan seimbang dibagi dalam 3 hari. Nah, ini juga bisa, misalnya tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang, seperti ambil contoh yang tadi 2 hari, tapi kita tambahkan day 3-nya adalah core atau circuit training atau bahkan sport spesifik. Si kliennya mau bisa bermain tenis dengan lebih baik. Si kliennya mau bisa melakukan aktivitas golf yang lebih baik. Atau dia adalah seorang atlet basket atau atlet volley atau atlet bulu tangkis. Maka yang hari ketiga ini nanti latihannya khusus lebih spesifik ke kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Atau bahkan bisa misalnya kalau core berarti perut, pinggul, dan punggung misalnya ya, gitu. Nah, ini yang untuk contoh 4 hari per minggu. Kita lakukan yang persis seperti tadi ya, yang paling klasik ya, tubuh bagian atas push, hari kedua tubuh bagian bawah semua, hari ketiga tubuh bagian atas pull. Lalu hari keempatnya mana? Nah, yang weak body parts ya, kita bisa melihat apa nih yang sebenarnya masih perlu ditingkatkan, diberi tambahan porsi, di sanalah kita dilatih ya. Nah, ada sedikit tips juga, kalau bisa merancangnya weak body part ini di hari keempat dengan hari ketiga, kalau bisa bagiannya berbeda. Kalau misalnya merasa hari keempat ini ada di sini, ya berarti bagian ininya dipindahkan ke atas, ini pindah ke sini ya. Jadi bisa kita buat satu pengecualian ya.
Atau bahkan di sini ya, ada yang mungkin merasa saya nggak mau pusing, saya mau day 1 dan day 2 aja 2 hari, tapi karena dia mau 4 hari latihan, jadi diulang 2 kali gitu. Day 1, day 2, setelah itu kembali lagi ke day 1 dan day 2, dan itu semua jadi 4 sesi dalam 1 minggu ya, tubuh bagian depan belakang ya, ataupun bahkan yang ini. Nah ini yang misalnya lebih spesifik, misalnya dia mau latih back, bahu belakang, dan trapesius. Nah ini khusus nih, back ya, bahu belakang, deltoid belakang dan pundak. Kemudian ada yang mau mencoba melakukan juga di hari kedua itu adalah dada, bahu depan, bahu samping, dan perut. Nah ini kayak upper body back, upper body front ya, kemudian lower body day 3 ya, kemudian balik lagi day 4-nya diberi ke lengan. Nah ini juga bisa ya, kira-kira mungkin bahkan program latihan saya secara umum per minggunya adalah seperti ini ya. Nah sekarang menjawab pertanyaan umum dalam split training. Nah ini juga nih, apa benar habis latihan punggung jangan latihan biceps? Ya, pertanyaan yang cukup umum. Nah kita coba lihat di sini. Punggung ya, kalau kita lihat secara anatomical, latissimus dorsi yang dorsi ya, atau dorsi bahasa Inggrisnya, dia menempel lebih dekat di tulang lengan di bagian belakang. Tulang lengan bagian belakang itu adalah otot apa? Mendekati otot apa? Mendekati otot triceps ya. Mengapa dibilang malah latihannya jangan latihan biceps? Kendalanya ada di teknik ya. Saat orang melakukan seperti ini, tarik dengan tangan. Nah makanya sebagai trainer perlu memberikan instruksi yang tepat gitu ya. Kalau dibilang tarik dengan tangan, forearms dan biceps yang nanti akan menarik beban ini, sehingga target di punggung nggak dapet. Lengannya capek duluan, backnya belum capek. Ini kan yang sering dialami. Saya aja yang sudah latihan punggungnya mencoba lebih advance ya, seringkali biceps saya yang menyerah duluan, atau bahkan bukan biceps, forearms yang menyerah duluan, sehingga saya tidak lagi kuat untuk melakukan kegiatan kontraksi otot punggung, padahal otot punggung saya belum capek. Makanya kadang saya perlu strap di sana ya. Nah hati-hati dengan ini ya, kalau kita menarik sepenuhnya dengan lengan, forearms maupun dengan biceps, maka ya jelas baiknya jangan latihan biceps ya, karena keburu sudah terlalu letih. Tapi kalau kita bilang sebenarnya teknik kita adalah ayunkan siku ya, otot punggung yang nanti akan mendapatkan tekanan terbesar, karena kita memberikan instruksi yang tepat lalu diikuti oleh klien dengan pengayun siku yang tepat, punggungnya lah otot latissimus dorsi ini ya. Bayangkan kalau lengannya di atas ya, diayunkan ke bawah, sikunya yang ayunkan siku, maka tulang latissimus dorsi ini yang menempel pada tulang yang ada sikunya, di sanalah nanti dia akan berkontraksi. Dan bahkan sebenarnya ada yang bilang justru tricep yang pegel gitu ya. Makanya kalau misalnya latihan benar dengan latihan lat pull down untuk punggung dan dilakukan dengan teknik yang baik, bisa jadi jangan latihan tricep di satu sesi ya, maksudnya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada peraturan baku yang mengatakan nggak boleh ini, nggak boleh itu, semuanya bebas ya, tergantung setiap individu, precision and personalized. Pertanyaan kedua, nah ini juga sama, habis latihan dada jangan latihan triceps, bener nggak? Coba kita lihat. Nah kita lihat ini adalah anatomi otot dada ya. Anatomi otot dada ini, lihat originnya ada di tulang dada, kemudian insersi atau serabut otot dada ini menyelip di mana? Bahkan boleh dibilang dekat dengan otot otot biceps. Jadi kalau misalnya kita bilang fungsi dari otot dada ini adalah untuk membawa
seluruh lengan ini bergeser ke depan. Jadi dari lencang samping ke lencang depan, ya, lencang samping ke lencang depan itu adalah fungsi otot dada. Nah, mengetahui hal ini, jika fokus dan inisiatif gerak kita pada mendorong, padahal gerakan otot dada adalah melakukan horizontal adduction, melakukan gerakan ini bukan ini. Memang waktu kita dorong ada gerakan horizontal adduction di siku, di tulang lengan, ya. Tapi karena fokusnya didorong, maka kita akan capai di triceps. Tetapi apabila kita fokusnya di membayangkan seolah-olah di mesin atau di bench press kita kunci belikat lalu kita berusaha majunya kepal ini bukan karena kita mendorong, tapi karena kita menarik masuk horizontal adduction, maka bicep yang sebenarnya mungkin lebih mungkin menerima tension yang lebih besar. Ya, jika fokus dan inisiatif gerak pada mendorong, tricep akan menerima tension yang besar. Jika fokus dan inisiatif gerak pada aduksi horizontal bahu, fungsi otot dadanya, maka triceps menerima tension yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya tekniknya benar, malah habis latihan dada, tricepnya nggak begitu pegel, malah boleh dilatih. Bahkan karena gerakan seperti ini melibatkan seperti kabel crossover, di mana kabelnya mau menarik ke belakang, lengannya mau melakukan aduksi ke depan. Ya, bayangkan kita kabel crossover, ya. Kabel dari belakang kan menarik kita, terus kita lawan ke sini kan. Nah, kabel crossover ini kita tidak akan terhindar dari berusaha menekuk lengan di siku dan melakukan sedikit tension untuk menahan posisi ini. Yang ada adalah biceps yang justru lebih mungkin terkena tekanan, ya. Jadi tergantung gerakannya dan tergantung kualitas instruksi yang bisa kita berikan untuk diterapkan atau diwujudkan oleh klien. Jadi saya rasa tetap ya bukan satu ketentuan mutlak habis latihan beban nggak boleh latihan triceps, boleh saja ya. Sekarang yang ketiga, apakah latihan perut boleh dilakukan setiap hari? Nah, ini saya sampai harus mencari tipe-tipe serabut otot dalam tubuh manusia, terutama tipe serabut otot dalam perut, ya, otot perut manusia. Di sini ditemukan, saya ke yang pertama dulu di atas, ya, bahwa komposisi serabut otot perut manusia secara umum rata-rata tipe 1 yang sifatnya endurance adalah 55-58%. Tipe 2 adalah lebih kurang 15-23%. Ya, yang power, yang memiliki tenaga yang lebih besar, tapi dengan kontraksi yang lebih mudah capek, ya. Jadi kemampuan repetisinya pendek. Itu tipe 2A dan 2B. Ya, sifatnya antara 15-23% atau 21-28%. Kemudian tipe 2C-nya hanya antara 0 dan sampai 1%, ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa otot perut didominasi oleh komposisi tipe 1. Nah, tapi ada juga nih studi di bawah, saya mengambil ya studi tentang banyak pemain tenis dikumpulkan dan dicek komposisi perutnya. Dan mereka menemukan ternyata adanya asimetri, ya. Bagian sisi yang sering dipakai untuk memegang raket tenis, di sisi itulah perutnya malah lebih kotak-kotak daripada sisi yang tidak. Nah, ini menandakan bahwa si petenis ini memiliki tingkat repetisi yang tinggi dalam kontraksi otot perutnya, dan dia juga bisa mendapatkan six pack. Gitu, dia bisa mendapatkan six pack dari kegiatan repetisi tinggi itu, gitu. Jadi saya merasa bahwa kalau misalnya kita menggabungkan dua pengetahuan ini, maka kita bisa come to a conclusion bahwa opsi latihan perut itu ya bisa melatih intensitas rendah hampir setiap hari. Ya, jadi mengambil contoh si pemain tenis ini, tapi tentunya kita tidak timbulkan asimetrinya ya, kita timbulkan simetrinya. Jadi otot perut karena dia 55-58% adalah otot yang endurance, kalau mau dilatih hampir setiap hari mungkin lebih mungkin, ya lebih bisa.
Tapi kalau yang tipe 2A dan 2B, kalau mau melatih seperti layaknya otot lain supaya istilahnya jendolannya lebih besar gitu ya, setiap bagian dari rectus abdominisnya, maka melatih bisa setiap 3 hari gitu. Karena apa? Repetisinya cenderung rendah, kontraksinya kuat sekali sehingga cepat letih, istirahatnya perlu lebih panjang. Jadi di bagian yang poin nomor 1 lebih fokus kepada serabut otot 1 yang sifatnya endurance, dan di rekomendasi nomor 2 ya, melatih layaknya otot lain apabila mau melatih lebih banyak fokus ke tipe 2A dan 2B dari otot perut. Kira-kira seperti itu. Semoga terjawab ya. Jadi bisa dilatih setiap hari apa tidak? Boleh dua-duanya. Kapan waktu terbaik untuk berolahraga? Nah, ini ada studi ya, dampak dari berolahraga latihan beban ya dalam anabolic signalingnya, signal anabolisnya atau signal pertumbuhan ototnya, juga dampak dari latihan kekuatan dan endurance pagi maupun malam pada performa fisik, pertumbuhan otot, dan juga konsentrasi hormon. Di sini sebenarnya kedua studi ini menemukan kesimpulan yang sama, yaitu berolahraga di petang hari dan sore memberikan hasil sedikit lebih baik ya, tidak signifikan tapi sedikit lebih baik daripada berolahraga di pagi hari. Tapi kalau begitu, apakah worth it untuk kita berolahraga siang, petang, atau sorenya? Ya kalau nggak bisa dan bisanya pagi, good enough ya, jangan dipaksakan ya, jangan sampai bilang, waduh kata penelitian ilmiah waktu terbaik berolahraga adalah petang jam 2 nih, di Lecturer Institute ada begini. Ya kalau lagi jam 2 sedang ada di kantor, masa klien disuruh ke gym terus bilang sama bosnya, bos meetingnya batal dulu ya, saya mau latihan di gym, kan nggak mungkin gitu ya. Nah ada kondisi di mana karena kurang memungkinkan, meskipun ceritanya itu adalah waktu terbaik, waktu kedua terbaik juga nggak apa-apa gitu. Kita jangan biasakan hidup dalam seolah-olah all or nothing, terbaik atau tidak sama sekali. Jangan seperti itu. Kedua terbaik juga bagus ya, karena perbedaannya ternyata tidak signifikan juga ya. Ada tapi tidak signifikan. Jadi not so bad after all ya. Sebenarnya close to best ya, dekat dengan yang terbaik. For me, I'll take it ya. Berapa total waktu yang baik dalam berolahraga dalam satu sesi? Nah, ini dia. Kita lihat secara praktikal aja ya. Per body part misalnya 3 set pemanasan plus 9 set inti. Ya, misalnya pundak, entah itu dada, entah itu paha, ya kita bisa terapkan ini. 3 set pemanasan plus 9 set inti. Nah, misalnya satu set itu adalah 10 repetisi dan per repetisinya adalah 4 detik, maka per set itu geraknya 40 detik. Dan kalau kita melakukan total 3 pemanasan dan 9 inti berarti 12 set, geraknya 40 detik dikali 12 set sama dengan 480 detik, atau total gerak untuk otot tersebut sebenarnya hanya 8 menit gitu. Tapi istirahatnya, nah dalam 12 set, istirahat antar set bukan 12, adanya 11 ya. 11 set atau 11 kali istirahat antar set, katakan kita dapatkan 90 detik ya. Kita istirahat 90 detik atau 1,5 menit, berarti ada 990 detik kita habiskan untuk istirahat antar set, yaitu 16,5 menit. Kita jumlahkan, 8 menit plus 16,5 adalah 24,5 menit atau lebih kurang 25 menit. Atau ya kalau meleset-meleset karena di tengah olahraga ada ke toilet, ada minum air ya, ada ngobrol dengan teman jadi sedikit kelamaan, 25-28 menit sampai mungkin setengah jam per satu body part gitu ya. Kemudian kita istirahat 3-5 menit ya, sebelum kita pindah ke body parts lain. Misalnya jadi seperti itu. Jadi rentang olahraga bisa jadi antara 2 body parts ya. Apalagi untuk yang advance sudah bisa cukup 1 jam gitu. Bahkan satu body parts bahkan 25 menit cukup.
Ini kalau kita berbicara dalam ranah advance. Kalau misalnya klien yang memiliki jatahnya cuma 20 menit kan lemaknya banyak. Lemaknya banyak, jatah atau porsi latihan bebannya lebih singkat. Dari 60 menit, dia latihan beban 20 menit aja. Nah, 20 menit bagaimana menyikapinya? Kita bisa dengan cara ini tapi dihitung mundur. Satu set 40 detik ditambah istirahatnya katakan 60 detik atau 90 detik. Ya. Jadi adalah 130 detik. 130 detik kalau dikali 10 jadi lebih kurang 130 detik kalau dikali 10 jadi 1300 detik. Ya kira-kira jadi dapatnya mungkin 20 menit. Nah, kan lebih kurang tuh, udah bisa dapat ya. Gitu. Jadi saya rasa dengan porsi latihan 20 menit pun ya latihan beban, sebenarnya si klien ini bisa melakukan 10 set misalnya ya. Ada gambaran oke, dalam bagaimana supaya dengan waktu yang terbatas dia hanya melakukan 10 set tapi kualitasnya sangat baik dan sangat tinggi. Ini bukan soal mengajar klien sampai ngos-ngosan, sampai dia kesakitan dan keluar air mata, bukan soal itu ya, bukan soal hanya menggeber aja lalu melihat misalnya, oh ya dia mukanya udah mengkerut sekali, udah berat sekali, terus kita hanya dengan gampangnya kita teriak dong 5 lagi gitu ya, seolah-olah menyiksa hanya dengan memberikan instruksi menambah 5 di setiap latihan yang dia sudah kembang kempis. Nggak seperti itu ya. Sebagai seorang trainer harus lebih canggih, harus lebih exquisite daripada itu ya. Berapa lama sebaiknya istirahat antar set? Nah, ini dia. Ini juga adalah salah satu topik yang cukup menarik. Saya melihat di sini ya, ada studi di tahun 2010, Journal of Nutrition Metabolism, interaction antara otot rangka dan sistem energi metabolisme during intense exercise ya. Di sini ditemukan bahwa sebenarnya ya, otot-otot latihan beban yang fokusnya bias di fast twitch muscle fiber, kegiatan istirahatnya untuk merecovery dan hubungannya adalah biasa hubungannya dengan recovery sistem energi metabolisme otot, yang berarti berhubungan dengan recovery dari ATP yang terkuras menjadi ADP untuk dinaikkan lagi ke ATP. Diperlukan berapa lama di sini? Nah, gitu ya. Biasa sampai lebih kurang mungkin hampir 12 menit baru bisa mendekati full. Ya, kreatin fosfatnya untuk mendonorkan fosfat dari ADP menjadi ATP. Nah, tapi kan nggak mungkin istirahat antar set 20 menit, 25 menit, ya, atau bahkan 12 menit di sini. Atau bahkan 20 menit di sini baru mendekati 100%-nya full kembali gitu. Nah, di sini kita akan cermati bahwa sebenarnya kalau kita berolahraga di lebih kurang ini garis merah yang saya buat adalah 1,5 menit istirahat 90 detik. Ini adalah waktu yang sangat ideal. Karena apa? Oh, ternyata recovery dari ADP ke ATP itu rendah. Dengan recovery ADP ke ATP itu masih rendah, belum mendekati optimalnya di titik yang paling tinggi. Artinya apa? Dia akan cepat terkuras, hanya mungkin di 5 detik, 10 detik pertama, dan mempercepat membawa maju penggunaan energi glikogen otot kita. Gitu ya. Yang glikogen, yang cadangan glikogen yang ada di dalam otot kita. Jadi dengan mengetahui ini, ya, kita sudah mengerti bahwa, oh ternyata secara ilmiah, penelitian lama menemukan istirahat 1,5 set itu adalah mendapatkan keseimbangan optimal hormon produksi, hormon pertumbuhan, dan hormon testosteron. Kemudian pada saat yang sama, ini istirahat 90 detik ini memberikan kita satu recovery atau recycle atau daur ulang ADP ke ATP yang sangat rendah, sehingga memungkinkan kita untuk
menggunakan energi gula yang tersimpan di dalam otot lebih banyak. Nah, ini dia ya. Gambarannya melanjutkan slide yang tadi. 10 sampai 20 atau bahkan 30 detik ya daur ulangnya. Karena daur ulangnya kembali rendah, maka porsi pemakaian di sininya jadi lebih banyak. Jadi kita ini makanya selalu menjelaskan mengapa latihan beban adalah salah satu senjata terkuat untuk mengalahkan resistensi insulin dan meniadakan diabetes dalam tubuh pasien ya. Persen daur ulangnya tergantung durasi istirahat antar set. Semakin singkat, persentase daur ulangnya semakin rendah. Maka kemungkinan kita menggunakan glikogen dari otot akan semakin tinggi juga ya. Nah, karena di latihan beban ini akan turun terus dengan catatan selama tidak ada asupan karbohidrat selama olahraga. Maka kita mengkondisikan pada titik yang tepat juga untuk melakukan aerobik. Lemak tubuh hanya bisa diambil apabila cadangan energi gula dalam otot sudah rendah. Plus pada saat yang sama, energi gula dalam otot sudah rendah akibat latihan beban, detak jantung sudah naik. Jadi untuk masuk ke zona pembakaran lemak di aerobik juga detaknya sudah tidak banyak naik, sehingga merupakan satu transisi yang halus. Isn't that beautiful? Buat saya sih bagus sekali ya. Dengan dua pertimbangan ini aja sudah menjelaskan secara konkret dan secara konklusif latihan beban dulu baru latihan aerobik. Nah, ini istirahat antar set lagi yang kita akan jawab. Ini saya dapatkan dari salah satu lembaga sertifikasi internasional juga ya, yang membahas tentang secara ilmiah sistem energi. Kalau misalnya mau mendapatkan melatih untuk lebih banyak strength, ya memang istirahatnya akan banyak, bahkan mendekati 5 menit. Tapi kalau misalnya mau beristirahat lebih singkat, biasanya beban ringan, dapatnya muscle endurance dan growth hormone. Kalau misalnya yang di sini, yang istirahatnya mau lebih panjang, dapatnya adalah beban yang lebih berat, muscle strength dan testosterone. Jadi somewhere mendekati 1,5 menit, ya kalau mau istirahat sampai 2 menit boleh, mau istirahat dekat dengan 1 menit juga boleh, ya, gitu. Jadi ini merupakan salah satu pilihan untuk teman-teman, ya. Tapi buat saya rasa 1,5 menit adalah ideal, ya. Tapi kalau misalnya bagi klien, kita bisa tantang mereka juga, oke, istirahat antar set lebih singkat. Nah, kita balikkan ke sini, ya. Durasi istirahat antar set singkat. Karena singkat, penggunaan gulanya di otot lebih intensif. Sehingga apa? Dia cukup istirahat singkat, ringan aja, repetisinya banyak, setnya cukup banyak, ya udah selesai. Juga boleh, ya. Dan ini juga membantu karena apa? Growth hormone adalah hormon pembakar lemak. Nah, ini dia ada satu lagi, another hack di sini, ya. Growth hormone adalah hormon pembakar lemak. Jadi misalnya untuk klien yang kadar lemaknya tinggi, butuh membakar lemak, kita latihannya boleh yang dengan sedikit lebih ringan, apalagi dia pemula. Nah, pemula beratnya, beban angkatan ngapain berat-berat? Yang ringan aja. Dan mereka kan sedang berusaha untuk melatih apa? Yang namanya mind to muscle connection, koneksi antara otak dan otot. Bagaimana itu bisa kita dapatkan kemahiran? Kemahiran lahir dari repetisi yang banyak, pengulangan yang banyak. Makanya muncullah yang namanya peribahasa, ya, atau misalnya pendapat bahwa repetition is the mother of skills. Repetisi atau pengulangan adalah ibu dari kemahiran atau keterampilan. Jadi bisa dibayangkan sinkron lagi di sini, latihan bebannya ringan, kliennya tidak kapok, dapat growth hormone untuk membakar lemak, kemudian dapat juga belajar repetisi banyak untuk mendapatkan koneksi antara otak dan otot yang namanya mind muscle connection untuk membekali mereka nanti pelan-pelan bertransisi ke sini, berprogres ke sini, gitu. Jadi saya rasa dalam modul ini aja kita menemukan banyak sekali sweet spot, ya, sweet spot dalam hal energi sistem. Sweet spot dalam hal mengapa latihan beban dulu baru latihan aerobik. Dan sekarang sweet spot juga kita temukan
dalam hal istirahat antar setnya. Jadi ini adalah bekal yang sangat baik buat teman-teman semua menjadi trainer dalam membuat program latihan. Kita lanjut lagi. Kalau skip beberapa hari tidak latihan, apakah mulai lagi dari awal atau melanjutkan program yang sebelumnya? Saya menemukan studi ini, ya, bahkan ada part 1 dan part 2, ya, di tahun 2000. Publikasinya pun berbeda 1 bulan, ya, Agustus 2000 dan September 2000. Di 2 studi ini menyebutkan secara umum otot sudah pulih dan siap dilatih kembali setelah 48 sampai 72 jam. Berarti lebih kurang 3 sampai 4 hari, ya. Bahkan 2 sampai 3 hari gitu, ya. 2 sampai 3 hari. Kalau 4 hari berarti 96 jam. Apabila baru beberapa hari, misalnya maksimum 3 minggu, lanjutkan urutan hari latihan langsung nggak apa-apa. Misalnya hari Senin, ya, misalnya tanggal 1 latihan dada. Sebenarnya harusnya tanggal 3 sudah latihan punggung gitu, ya. Nah, tapi ternyata latihan dada ini, latihan punggungnya nggak kunjung dilakukan, baru dilakukan lagi tanggal 20-21. Nah, ini bisa langsung lanjut ke latihan punggung, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau memiliki opsi misalnya latihan tanggal 1-nya dada, karena udah kelamaan dan sudah pulih juga, tanggal 20, tanggal 21-nya mau dada lagi duluan, nggak apa-apa gitu, ya. Jadi ada pilihan di sana. Tapi yang menjadi pertanyaan, breaknya berapa lama? Kalau sampai sudah lebih dari 3 minggu, maka sudah terjadi yang namanya detraining. Detraining atau dalam arti ototnya sudah mulai menyusut dan turun kemampuannya, ya. Dan berarti kita perlu adjust lagi. Nah, bapaknya, ibunya, kliennya yang tadinya latihan bebannya berapa, dikurangi dulu, ya, bebannya diringankan. Atau istirahatnya yang diperpanjang dengan beban yang sama, ya, atau jumlah setnya yang dikurangi, ya. Jadi ada beberapa ide di sini supaya teman-teman perhatikan ini untuk faktor safety-nya, supaya mereka waktu kembali berolahraga lagi tidak kaget lagi, ya. Ada pertimbangan safety yang sangat besar di sini. Karena sebagai personal trainer efektif dan aman. Tapi sebenarnya secara umum kita perlu mengedepankan aman dulu. Efektifnya kedua dan sangat dekat, ya. Mungkinkah overtraining? Apa yang perlu dilakukan? Nah, ini tadi saya jawab juga di model yang lain, ya, tentang goal setting, ya. Overtraining atau under recovering. Ya, kita sebenarnya berolahraga mungkin katakanlah cukup banyak, ya, 5 sampai 7 kali per minggu, dan itu olahraganya saja. Gitu. Kalau overtraining bisa terjadi kalau kita lihat nih, ya, perbedaannya dengan under recovering. Under recovering adalah apa? Berhubungan dengan pola makan, kualitas tidur, dan kuantitas tidur. Kuantitas istirahat, bukan tidur saja, ya. Kualitas istirahat, kuantitas istirahat, dan nutrisi. Berapa banyak dari poin ini yang sebenarnya kita bisa gagal, yang bisa kita alfa atau kurang dalam melakukan, atau yang standarnya masih rendah, gitu. Kita hanya boleh klaim overtraining apabila training kita bagus, tidak ada kealfaan di sini, kualitas nutrisi bagus, kualitas istirahat bagus, kuantitas istirahat bagus, semuanya bagus, tapi olahraganya kebanyakan, itu baru overtraining. Nah, lebih mungkin mana? Overtraining atau under recovering? Saya rasa kebanyakan orang bilang kasus dia overtraining, 80% sebenarnya dia under recovering. Bahkan mungkin 90%. Gitu, ya. Jadi dipertimbangkan sekali lagi. Bahwa kalau misalnya ada pergeseran, misalnya tadi, ya, kita bahas tentang goal setting, tentang mengerti pergeseran fisik tubuh klien, maka kita akan pertama sebenarnya lihat di under recovering dulu sebelum kita buru-buru menyalahkan pada overtraining. Dan apakah mungkin seseorang tidak memerlukan program latihan? Nah, ini dia. Tadi sempat saya bahas sebentar di awal bahwa mungkin di 1 bulan atau 2 bulan pertama program yang salah bagi pemula bisa
bermanfaat ya. Tapi setelah itu kita mau nggak mau tetap ditantang untuk membuat program latihan. Nah, sementara dalam hal misalnya ini balik lagi ya, kalau misalnya seseorang yang sudah advance ya dalam hal latihan untuk pertumbuhan otot ya, latihan untuk menurunkan kadar lemak sudah sangat advance dan dia sudah mengetahui apa yang dia perlukan, maka sebenarnya program latihan kebutuhannya semakin kecil. Karena apa? Saya menemukan misalnya diri saya, beberapa bahkan atlet nasional ya, atlet tingkat internasional, latihan bebannya semakin simple. Pilihan gerakannya semakin itu-itu aja. Ya. Variasi geraknya malah semakin minim, tidak banyak, ya. Balik lagi kalau kaki ya hanya squat, leg press, leg extension. Ya, hanya di sana aja. Mungkin seolah-olah ya ada alat baru, ya alat barunya squat juga gitu ya. Leg press juga, hanya berbagai model atau desain aja kita pikir oh itu melatih otot lain, bukan. Padahal konsepnya sama. Jadi pilihan gerakan semakin itu-itu aja. Dan dia sudah tahu berapa kemampuan fisiknya sehingga volume latihan, kualitas latihan juga sudah bisa di-handle sendiri. Sehingga semakin kecil kebutuhan untuk membuat program gitu. Tapi di sisi lain ada juga atlet yang merasa saya perlu disiplin, saya akan mencatat program latihan saya secara lebih detail supaya saya bisa mereview. Dua-duanya boleh, baik ya. Jadi ini hanya mengatakan atau menjawab, mungkin nggak seseorang nggak perlu program latihan? Mungkin, karena dia biasa sudah tahu ada yang namanya kalau di Weider Training Principle itu yang dinamakan instinctive training principle, secara instinktif. Tapi sebenarnya itu sudah merupakan satu siklus ya. Kalau misalnya kemarin baru latihan dadanya lagi pegel, kita akan pasti nggak hari berikutnya nggak latihan dada kok. Pasti kita cari latihan otot apa yang berasa paling ready, paling siap untuk latihan. Misalnya kaki, setelah dada dan kaki, hari ketiga dada lagi? Enggak. Hari ketiga kaki? Enggak. Pasti apa? Punggung misalnya, dan lengan. Kemudian nanti hari keempatnya baru apa lagi. Jadi terakhirnya nanti ketemunya lagi Senin ke Senin, olahraganya sama lagi. Jadi secara tidak langsung, instinctive training principle atau tidak perlu punya program latihan pun sudah demikian otomatis sampai sebenarnya itu menjadi program sendiri juga gitu ya. Jadi apabila seseorang sudah memiliki komposisi tubuh yang baik, latihan bebannya sudah mahir, aerobiknya sudah mahir, pengaturan pola makannya sudah mahir, istirahat teraturnya sudah mahir dan sudah mendapatkan lifestyle-nya secara sangat otomatis, kesadaran dan pemahaman melakukan hidup sehatnya sudah tinggi, maka pada dasarnya kebutuhan akan membuat program yang sangat precision sudah lebih kecil, ya, sudah lebih minim. Lanjut, ya, apa parameter latihan beban yang baik? Nah, ini dia. Parameter latihan beban yang baik adalah kita perlu mengenal yang namanya jenis-jenis kontraksi otot dulu. Yang pertama adalah isometrik, bahasa sederhananya adalah kontraksi statis. Kemudian ada isotonik, kemudian ada isokinetik. Latihan beban secara umum ada di 1 dan 2, terutama yang nomor 2 yaitu isotonik, kontraksi yang dinamis, positif, nama lainnya adalah konsentrik atau kontraksi memendek. Ada juga yang negatif yang sifatnya isentrik atau kontraksi memanjang. Nah, latihan beban untuk komposisi fisik akan melibatkan mainly poin nomor 2 ini, kontraksi isotonik. Kira-kira penampakannya adalah seperti ini, ya. Lihat dari sini 10 cm gerakannya. Ini ada otot biceps, ya. Kita zoom lagi secara 1 cm, dia akan penampilannya seperti ini. Kemudian kita zoom lagi ke 50 mikrometer, ya. Adalah serabut otot yang bergesekan dan bahkan sampai ke bagian yang 1 mikrometer. Jadi bisa teman-teman lihat di sini bahwa di sini adanya sambungan sinyal dari saraf ke otot, ya, menimbulkan kontraksi otot. Nah ini ya, semua bagian-bagiannya ada di sini, neuron, sinapsis dan lain-lain sebagainya, ya. Ini menghadirkan electrical signal ya ke otot untuk mengkerut, memendek, berkontraksi.
karena memanjang lagi. Positif, konsentrik, isentrik. Positif, negatif, ya. Ini adalah penampakan otot kita saat berkontraksi. Bukan hanya di biceps, di semuanya kira-kira seperti itu. Ya, bagi yang tertarik untuk mengetahui apa saja elemennya, ini nama organ-organnya, ya. Nah, parameter latihan beban yang baik itu adalah overload pada otot. Ya, menimbulkan tantangan terbesar sampai otot itu rusak sebenarnya. Baru kemudian tubuh diaktifkan kemampuan atau mekanisme memperbaiki otot yang rusak untuk dibuat otot yang lebih tebal helaiannya, ya. Yang perlu adalah syaratnya ada beban atau tekanan beban atau load dan tension di sini yang cukup untuk merekrut serabut otot terbanyak. Nah, kalau kita lihat di sini, semakin besar beratnya, semakin banyak serabut otot yang dipakai. Semakin banyak serabut otot yang dirusak karena gesekan. Dan disitulah justru akan muncul yang namanya rangsangan untuk merusak otot, sehingga ototnya nanti waktu diperbaiki menjadi lebih tebal, ya. Kemudian waktu otot berada di bawah tekanan maksimal, itu yang dinamakan time under tension, ya. Jumlah waktu otot berada di bawah tekanan maksimal, itu time under tension. Jadi beban yang sangat besar menekan pada otot sangat lama dan dilakukan secara isotonik, ya, dengan dalam jumlah pengulangan yang cukup, ya, biasanya antara 6 sampai 8 9 repetisi. Nah, ini adalah yang menjadi primary concern teman-teman, bahkan dalam nanti memberikan instruksi latihan. Fokus di sini. Apa instruksi latihan yang teman-teman mau berikan kepada klien apabila sudah melihat fakta ini, ya. Jadi supaya memberikan yang namanya kualitas olahraga yang baik. Dalam menerapkan overload, nah ini juga, ya, ini salah satu slide terpenting, ya. Gerakan sebaiknya halus, yang artinya tidak menggunakan momentum, tidak memantul saat naik, tidak mengunci persendian di puncak gerakan. Misalnya squats tidak mengunci lutut, triceps, dada, dan bahu tidak mengunci siku, ya, dan tidak menghentak turun. Itu berarti gerakannya harus halus. Apa instruksi yang kita berikan? Gerakannya halus, ya, gerakannya halus. Bosen nanti. Apalagi yang harus kita berikan kepada klien selain itu. Misalnya contoh untuk push up, ya. Katakan di dada menempel di lantai itu adalah 0, lengan lurus sampai terkunci itu adalah 100, maka gerakannya halus ada di antara 20 sampai ke 90. Mungkin bahasanya seperti itu, gitu, ya. Nah, itu yang nanti akan membuat klien mendapatkan halusnya, tidak dihentak dan tidak diayun, semuanya dilakukan dengan halus. Dan pasti yang halus berarti gerakannya kalau bisa lambat, ya. Lambat berarti fokus berikan tekanan terbesar pada otot yang menjadi target. Karena slow enough, kita akan cukup untuk memberikan tekanan itu dan memindahkan. Kalau misalnya ceritanya nih, ya, kita misalnya melakukan push up, ya, kadang ada push up yang sama, dan ini sebenarnya nanti akan kita praktekkan di kelas, ya, untuk prove a point bahwa berat badannya sama, teknik push up-nya berbeda, tiba-tiba jadi lebih berat. Kok bisa? Ya, itu karena apa? Kita perlambat dan kita koreksi kualitas instruksi yang kita berikan sehingga klien mendapatkan manfaat lebih terasa di ototnya. Jadi ibaratnya kalau gampang push up itu gampang karena ototnya keroyokan. Kalau udah makin susah berarti mengisolasi, men-strip down otot-otot yang tidak perlu mengeroyok dibuang, ya. Jadi yang penting untuk fight melawan beban itu, dialah yang harus bertanggung jawab mengeluarkan tenaga terbesar. Di saat itu akan menjadi berat, dan di saat itu latihan kualitasnya akan lebih meningkat. Dan itu kita mulai dengan lambat, ya, gerakan yang lambat. Semakin berat angkatan, biasa
beban juga gerakan juga semakin lambat, semakin berat angkatan, semakin terbatas juga ruang atau jangkauan atau rentang geraknya atau range of motion, ya. Jadi kurang masuk akal. Misalnya kalau di beban misalnya pemanasan untuk misalnya otot dada, kita bisa full. Tapi semakin karena bebannya ringan, kita bisa full dan cepat. Semakin berat, tentu kita akan semakin batasi jangkauan geraknya dan kita buat lebih lambat untuk dapat keseimbangan dan safety-nya, ya. Dan dapatkan juga seimbang di sini, berarti kanan kiri memberikan kontribusi yang sama. Tidak ada sisi yang mendominasi dalam mengerahkan tenaga. Nah, bayangkan, ini semua checklistnya. Coba, kalau bisa jadi PR, apa instruksi yang teman-teman mau buat atau berikan kepada klien supaya ini terwujud untuk mendukung ini, mendukung terwujudnya overload pada otot. Ini kita bicara praktis kualitas latihan beban yang sangat baik. Nah, beberapa ide untuk memaksimalkan overload, tentunya menambah beban, ya. Kalau sudah menguasai tekniknya yang dengan baik, menambah beban menjadi sangat sah, ya. Menambah lama waktu otot berada di bawah tekanan. Mungkin dengan beban yang sama, tapi repetisinya ditambah maksudnya, ya. Memperlambat eksentrik mungkin, memperlambat fase turunnya, ya. Menambah repetisi bisa dengan force reps, ya, bisa dengan drop sets. Drop sets maksudnya adalah dari beban yang paling berat, kita ringankan, ternyata kita masih kuat. Kita lanjut lagi 2-3 repetisi, udah nggak kuat lagi, kita ringankan lagi, ternyata masih kuat lagi. Itu yang namanya drop set, ya. Kemudian ada pre-exhaust. Pre-exhaustion adalah biasa melakukan gerakan isolasi dulu yang 1 sendi, kemudian langsung tanpa istirahat melakukan yang 2 sendi atau lebih. Ada compounding superset juga, ya. Ini nanti akan kita bahas di kelas, ya, supaya menjadi satu interaktivitas. Jadi belajarnya antara offline dan online yang cukup berimbang, sehingga yang dinamakan belajar dengan cara hybrid, ya. Memperpendek waktu istirahat juga bisa, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, atau mungkin bisa dengan respos. Respos artinya apa? Kita berhenti sebentar, tarik nafas 5 kali aja, tapi ternyata udah cukup untuk membuat kita bisa melakukan 2-3 kali repetisi lagi, ya, atau menambah jumlah setnya. Jadi ada beberapa ide di sini untuk memberikan variasi kepada klien, supaya satu, mereka tidak jenuh, kedua, mereka selalu tertantang secara progresif. Nah, kalau ini hanya semacam satu visualisasi aja. Kalau kita berbicara strength training, ada functional dan ada traditional. Di Ra Institute kami mengajarkan lebih banyak di traditional training dengan keyakinan bahwa setiap otot yang kita latih dengan maksimal, bahu kita latih di kekuatan maksimalnya, dada kita latih di kekuatan maksimal, pundak, punggung, perut, bokong, hamstring, paha belakang, paha depan, betis, perut, dan semuanya. Apabila biceps, triceps kita latih dengan kekuatan maksimal, masa iya kita nggak fungsional? Gitu, ya. Jadi sebenarnya when you do traditional training, functional training will be easy. Ya, saya sudah berhasil dalam beberapa kesempatan, misalnya tanpa boasting, ya, bahwa waktu saya memperagakan gerakan kepada klien mengatakan, you make it look easy. Ya, kok kamu bisa sih membuat kelihatan begitu gampang, padahal sebenarnya gerakannya susah, gitu. Nah, itu yang justru menjelaskan bahwa saya dengan traditional training, dengan volume yang tinggi, intensitas yang tinggi, dan density atau kepadatan dalam arti istirahat antar setnya yang agak pendek, saya mix and match semua ini, beban tinggi, istirahatnya panjang, ya, beban rendah, istirahatnya pendek. Saya switch, kadang saya latih khusus beban tinggi, kadang saya latih di beban ringan dengan istirahat yang lebih singkat, kadang saya volumenya saya tambah. Ini semua traditional training membuat saya functional. Jadi saya tidak lagi perlu melakukan functional training, gitu. Dan ini adalah manisnya melakukan latihan binaraga bodybuilding, ya, yang muscle centric, ya. Ini bukan soal mengajak semua orang untuk
memiliki otot besar dan menjadi atlet binaraga. Bukan. Ini adalah untuk menekankan bahwa selama ini otot rangka terlalu orang takut kepadanya sehingga terlalu anti. Dan gara-gara anti, berbagai manfaat kesehatan, berbagai manfaat fungsionalitas, manfaat hormonal, ya, yang harusnya bisa didapatkan karena anti jadi nggak dapet. Sayang, ya. Ini adalah justru niche teman-teman, sahabat-sahabat semua, untuk menjadi trainer yang lebih baik, dan kita buktikan bahwa muscle centric training juga adalah functional training, ya. Nah, ini kita langsung masuk ke porsi aerobiknya, ya, bagian terakhir, ya, 3 poin terakhir. Jenis aerobik apa saja yang bisa dilakukan? Apa parameter latihan aerobik yang baik? Dan apa bedanya aerobik dengan kardio? Nah, aerobik dan kardio kadang suka dibolak-balik, ya, istilahnya. Kita akan bahas di sini dan tuntaskan supaya jelas semuanya. Dalam aerobik ada istilah yang namanya prinsip FIT, ya, FITT. Ya, frequency, intensity, type, and time. Frekuensi kita tadi sudah bahas, lebih banyak kalau kadar lemaknya tinggi, ya, lebih banyak dilakukan oleh klien yang kadar lemaknya tinggi. Jadi frekuensi kita udah dapat deh, kita udah bahas. Type-nya kita udah bahas juga tadi, ya, di yang namanya skema atau big vision dari olahraga. Ada yang tadi latihan aerobiknya indoor outdoor dan segala macam kegiatannya. Jadi type-nya juga sudah kita bahas di sini. Kita tinggal bahas intensity dan time-nya. Kira-kira seperti apa yang baik, ya, untuk klien kita. Nah, kita balik lagi ke yang misalnya lemak tinggi ini, ya. Lemak tinggi latihan bebannya sedikit, latihan aerobiknya tinggi atau lebih banyak. Lalu yang lemak rendah, latihan aerobiknya lebih sedikit, latihan bebannya lebih banyak. Kita balik lagi untuk refresh, ya, aerobik indoor dan outdoor type, ya, di sini, ya. Jadi tadi kita udah bahas di sini tentang frekuensi, kita sudah bahas tentang type. Nah, sekarang kita bahas tentang intensity dan time, ya. Intensity. Nah, ada yang namanya aerobik yang paling murni atau paling pure yang dinamakan low intensity steady state, atau yang namanya LISS. Ya, LISS ini adalah apa? Kegiatan aerobik yang paling tradisional. Goalnya adalah fat burn untuk pemula, melatih tubuhnya membakar lemak. Alternatif penguatan jantung untuk yang advance. Untuk pemula sampai ke yang advance bisa melakukan, ya. Dan umumnya sifatnya baiknya low impact saja, karena bisa dibayangkan sudah low intensity masa high impact. Ya, orang yang kelebihan berat badan disuruh loncat-loncat, ya kasihan dong persendiannya. Persendiannya kan meredam semua hentakan yang ada, semua shock pada persendian. Makanya saya rasa bukan ide yang baik atau bijaksana untuk memberikan high impact training kepada orang yang obesitas. Nah, ini kita berbicara kembali lagi kepada apa? Safety. Personal training selalu adalah tentang safety first, ya. Kemudian umumnya low impact, sumber energi utamanya adalah lemak, ya. Dapat dengan dari mana? Detak jantung yang stabil selama dilakukan. Ditetapkan antara 60% sampai 80% dari maksimal. Jadi olahraganya nggak berat-berat banget, ya. Dan durasinya antara medium sampai panjang. Nah, kita ada notes di sini, ya. Notes pertama adalah obesitas atau kadar lemak tinggi atau usia 50 plus. Sebaiknya low impact. Karena apa? Dengan usia 50 plus biasa orang sudah mulai memiliki masalah di persendian. Jadi dengan low impact masalah persendian itu bisa terjawab dan mereka bisa melakukan olahraga dengan aman. Dan ini alternatif penguatan jantung untuk advance. Berarti apa? Hanya untuk mereka yang sudah memiliki kadar lemak yang lebih rendah dan sudah terbiasa aerobik panjang. Umumnya antara 60-70% dari maksimal biasa dipertahankan, dan mereka bisa melakukan itu mempertahankan sampai 30 menit, 40 menit, 45 menit, ya. Yang dinamakan sebenarnya adalah MISS, Medium Intensity Steady State. Nah, jadi ada peningkatan sedikit, ya, karena durasi yang lebih panjang jadi medium intensity. Dan juga
semakin detak jantungnya mendekati 80%, maka sebaiknya durasinya semakin singkat. Semakin dia mendekati 60%, berarti durasinya cenderung sedikit boleh lebih panjang. Ya, paham ya? Nanti kalau enggak, mungkin bisa diulang lagi, di rewind, atau ditatap ulang, atau tatap lebih lama slide ini. Ya. Nah, untuk penggambarannya adalah kita pertama tahu dulu maksimum itu apa, 60% dari maksimum, 80% dari maksimum. Ya, itu adalah 220 dikurangi usia, itu adalah 100%-nya detak jantung kita, yang umumnya hanya bisa baiknya atau bahkan normalnya bisa kita tahan mungkin tidak lebih dari 10 detik ya, jangan lama-lama. Warm up dulu, ini katakan kita habis latihan beban, kita masuk ke warm up untuk aerobik, untuk membawa detak jantung kita ke 60%, kita pertahankan di sini mendekati 60 karena orangnya lebih obesitas, umurnya sudah cukup tua ya, atau sudah cukup lanjut, dan dia jarang berolahraga, kita bawa lebih mendekati 60%. Ya. Kalau yang kardio levelnya berarti 80% ke atas gitu. Nah, ini adalah perbedaan definisi antara aerobik dan kardio. Saya mau kardio dulu, ternyata dia treadmill jalan doang. Gitu, kita perbaiki sekarang. Saya mau aerobik dulu di treadmill. Nah, aerobik di treadmill karena jalan pelan, hanya mungkin untuk mendekati dapat intensitas yang 60% dari maksimal. Tapi kalau di sini biasanya sudah lebih high impact, kecepatannya, speednya juga lebih tinggi. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ada lagi nih, high intensity steady state dan high intensity interval. Apa bedanya dan apa definisinya? Yuk kita lihat secara lebih detail ya. Goalnya adalah penguatan jantung, yang berarti ini untuk advanced trainer, tidak untuk pemula yang masih obesitas ya. Umumnya sifatnya memang high impact karena istirahat antar set yang pendek dan atau kegiatannya yang lebih dynamic atau banyak balistik ya. Kemudian sumber energi utamanya adalah glikogen, bukan lagi adalah gula, bukan lagi lemak ya. Durasinya singkat, umumnya tidak lebih dari 15 menit. Khusus note di sini adalah personal trainer sebaiknya tidak merekomendasikan latihan ini kepada mereka yang obesitas, yang kadar lemaknya tinggi, atau yang usia 50 ke atas. Personal trainer sebaiknya memastikan klien lama sudah berhasil menurunkan kadar lemaknya melalui perbaikan pola hidup yang memadai sebelum memberikan tahap ini sebagai progressionnya. Bisa nggak? Bisa. Kita bukan soal parno, jangan kasih, bukan ya. Tapi kita lebih kepada be wise, better safe than sorry. Ya. Klien baru yang sudah berkadar lemak rendah, misalnya dia baru nih, tapi kadar lemaknya udah rendah, gitu. Pastikan waktu mau melakukan beristirahat cukup dan orangnya tidak memiliki kebiasaan merokok, karena merokok adalah salah satu faktor risiko terbesar untuk serangan jantung yang ternyata memiliki koneksi risiko yang besar juga pada high intensity cardio. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang high intensity interval, berarti sifatnya adalah seperti ini, ya. Dia warawiri di 60 sampai 100 ya, dan hanya diulang beberapa kali saja. Contohnya 45 detik lari maksimal, 2 menit lambat atau bahkan jalan lambat. Kemudian diulang 4 sampai 7 kali, udah itu selesai dan pulang gitu ya. Jadi sifatnya mungkin lebih singkat atau bahkan mungkin hanya 4 kali daripada 7 kali, dan warawiri detak jantungnya juga range-nya cukup besar. Dan ini memang ditemukan cukup baik untuk membantu membakar lemak saat istirahat. Tapi kembali lagi, orang yang masih obesitas dan gemuk yang menjadi 80% dari klien kita tidak masuk ke dalam kategori latihan seperti ini. Ini hanya diberikan kepada mereka yang sudah advance. Jadi di sini kami sebagai fasilitator membekali teman-teman bagaimana merencanakan atau memiliki skills, kemampuan, kemahiran, keterampilan untuk membuat program latihan kardio di saat klien sudah advance. Ya, itu yang perlu di note di sini. Nah, dampaknya dari misalnya high intensity interval training atau high intensity steady state training,
adalah penguatan jantung. Kita bisa mengetahuinya dari mana? Ya. Jadi di saat yang namanya kita beristirahat, detak jantung kita saat istirahat adalah detak jantung yang paling lambat. Itu yang dinamakan resting heart rate. Ya, jumlah detak jantung istirahat apabila dalam kondisi sehat menjadi lebih rendah setelah kita berolahraga, itu namanya jantung semakin kuat. Mungkin itu sudah dijelaskan juga sedikit banyak oleh Dr. Rudi, jadi saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja. Misalnya orang secara umum memiliki detak jantung 70 detak per menit, di mana tubuh manusia dewasa butuh pompa jantung 5 liter per menitnya. Jadi jantung memiliki PR yang konstan per menit memompa 5 liter. Nah, di dalam 1 menit ini ternyata pompa 5 liter itu jantung harus melakukan pompaan 70 kali. Kalau 70 kali berarti per pompanya berapa? 5.000 mili dibagi 70 kali pompa, yaitu 71,43 mili per detak. Nah, terus ternyata setelah klien kita berhasil dari bawa aerobik dulu, low intensity, steady state, dia kemudian pola makan menjadi lebih baik, kadar lemak turun, kita udah yakin dia jantungnya udah makin kuat dan sehat, kita berikan program high intensity short state atau steady state yang pendek, atau high intensity interval, ternyata detak jantungnya waktu istirahat hasilnya adalah jumlah detak yang lebih pendek atau lebih singkat, atau lebih sedikit. Jadi malah menjadi 50 detak sekarang. Jadi PR jantung memompa 5 liter darah sekarang bisa diraih hanya dengan 50 kali pompa. Jadi per sekali pompanya berapa? 100 mili ya, 5.000 mili dibagi 50 kali pompa. Jadi dapatnya adalah 100 mili per detak. Ini adalah contoh gambaran jantung semakin kuat. Apabila kita sudah menghasilkan penguatan jantung seperti ini, masih takut nggak sama yang namanya serangan jantung? Udah nggak takut. Gitu ya. Jadi, seperti yang tadi baru saya sampaikan, tempatkan klien yang pemula ada di sini. Kalau sekali-sekali dalam rare occasion, kesempatan langka kita ketemu klien yang sudah advance, kita juga harus siap untuk memiliki program, bisa membuat program di sini. Ya, tapi secara umum aerobik dengan low intensity mendekati 60% dari maksimal dulu. Ya, dan katanya harus lama kalau 60%. Enggak. Bisa mulai dengan dengan singkat dulu nggak apa-apa. Ya. In the name of safety, dari detak jantung terendah untuk bakar lemak, yaitu di 60%, dan lakukan 5 menit. Boleh. Nanti pelan-pelan diperpanjang dulu, ya, setiap minggu tambah 5 menit, atau setiap 2 minggu tambah 5 menit, baru nanti akhirnya dapat yang 40 menit itu. Baru pelan-pelan nanti setelah udah fasih di sana, pelan-pelan naikkan ke 70 atau 65. Nanti turunkan lagi, zigzag dulu kecil di sini untuk waktu yang lama. Bisa, ya. Bersabar dengan program, yang penting progressionnya nyata dalam catatan kita. Dan itulah makanya penting juga untuk memiliki training log. Tapi untuk seorang trainer yang nanti advance sudah tidak perlu lagi, ya. Ya, ini hanya keisengan saya membuat daftar detak jantung ya, dari umur 15 sampai 80. Dari 60% sampai maksimalnya di 100%. Jadi ini adalah ibaratnya apa ya? Footnote aja ya. Detak jantung maksimal untuk orang 15 tahun adalah 205 detak. 60%-nya rentang rendah bakar lemaknya di 123 ya, sampai 164. Kemudian dari 165 ke atas itu yang namanya kardio aerobik. Ya, dan kemudian berarti high intensity interval. Gitu ya. Slow SISS ya, slow intensity
steady state, ya, low intensity steady state sampai ke cardio steady state sampai ke high intensity interval. Umur 15 sampai ke 80, ya, dengan panduan warna cardio atau anaerobic zone dan aerobic zone yang berwarna biru. Nah, yang kuning ini, area kuning, tiba-tiba teman-teman lihat dari area misalnya katakan umur 55 ke atas, ya, detak jantungnya bisa dikurangi 5-10 detak per menit karena faktor degeneratif akibat usia, ya. Misalnya penambahan usia pasti terjadi sedikit penurunan dan itu harus kita acknowledge karena kita tidak bisa melawan alam dan selama kita bertambah usia maka memang penurunan akan terjadi, ya. Hanya dengan pola hidup fitness yang sehat, yang baik, penurunan itu bisa kita delay atau kita perlambat atau kita tunda, ya. Jadi kita perlu perhatikan itu. Nah, ini hanya semacam summary lagi dari perspektif atau sudut pandang lain supaya untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa Rai Institute juga memiliki satu concern yang besar kepada teman-teman untuk memiliki ilmu aerobik yang baik dan memadai, ya. Di area abu-abu pemanasan dan cooling down, di bagian overweight, obese dan kadar lemak tinggi berwarna biru itu yang light, ya, yang 60-70%, kemudian yang moderat 70-80%, berarti yang sudah rutin berolahraga, yang sudah terbukti menurunkan 5-6% kadar body fatnya dan juga sudah berhenti merokok, ya. Selama dia tidak pernah mau berhenti merokok, saya rasa tidak baik kita membawanya ke atas 80%. Saya rasa 70% lebih kurang maksimal untuk para perokok, ya. Kemudian karena apa? Yaitu potensi risikonya yang kita khawatirkan, ya. Detak jantungnya akan dibatasi di 70, kemudian mungkin olahraganya pun menjaga detak jantung di 70 itu mungkin hanya 15 menit maksimum, ya. Karena apa? Kenakalannya masih mau merokok itu yang memiliki faktor risiko di jantung, ya, yang tidak bisa kita lawan. Kemudian di area kuning yang sudah hard di 80-90%, kadar lemak tubuh yang sudah lebih rendah dan memang sudah fisiknya sangat bugar, ya. Dan bahkan yang mendekati maksimum, dan itu pun olahraganya tidak lama, ya. Semakin naik ke atas, durasinya semakin singkat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Apakah berarti di bawah durasinya harus lama? Tidak, tergantung kondisinya. Kalau ada kondisi klien yang buruk sekali, di sini pun boleh singkat, ya, jangan dipaksakan lama, gitu kira-kira. Ya, ini hanya pembagian di kadar lemaknya aja, entah bisa terlihat atau tidak garis-garis ini, ya. Jadi area di mana kalau orang obesitas mungkin baiknya di abu-abu dan biru, kemudian di average di biru dan hijau, kemudian di fitness, ya, di moderate di hijau dan kuning, ya. Dan kita kalau mau latihan di area merah ya harus berhati-hati dan make sure sudah sangat-sangat bugar, sangat-sangat fit. Balik lagi sekarang, kita kembali ke slide yang pertama. Ya, case study-nya umur 50 tahun, berat badan 70 kg, kadar lemak 34%, olahraga 4 kali per minggu, masing-masing 60 menit. Dia adalah seorang pemula. Goal penurunan tahap pertama adalah kadar lemaknya sampai ke 30%. Rancanglah program latihan beban untuk klien tersebut dan program latihan aerobik untuk klien itu. Kira-kira udah dapat gambarannya akan memberikan program latihan seperti apa, gerakan seperti apa, porsi bebannya berapa menit, porsi aerobiknya berapa menit, detak jantungnya kira-kira berapa, ya. Dan pertimbangan latihan bebannya, dia mau misalnya dalam 4 hari itu dilatih apa saja, prinsip yang tadi, ya, keseimbangan, balance, dan proportion, ya, itu semua saya ingin lihat dalam jawaban teman-teman dalam ujian di sertifikasi Rai Institute. Jadi membuat program latihan untuk memperbaiki komposisi fisik takes a lot of science, ya. Sebenarnya sangat sederhana, ini hanya teman-teman mungkin merasa masih overwhelmed karena informasi yang demikian banyak dan modul ini termasuk salah satu modul yang terpanjang.
maka mungkin perlu diulang, di-repeat, dan melakukan case study yang lebih banyak lagi untuk akhirnya merasa bersahabat, ya, atau misalnya nyaman dan tidak lagi terintimidasi oleh pengetahuan-pengetahuan yang ada. Jadi saya sarankan untuk belajar lebih mendalam tentang hal ini, dimulai dari modul ini dulu. Ini adalah cukup basic dan semoga bisa memberikan bekal ilmu pengetahuan membuat program latihan yang tepat kepada klien, sehingga kita menjadi personal trainer yang memberikan nilai atau value yang tertinggi untuk rupiah yang klien kita bayarkan. Ya, kemudian ini adalah beberapa tahap yang teman-teman perlu lakukan yang membuat program latihan untuk perbaikan komposisi tubuh klien. Satu, berarti sepakati dulu berapa hari berolahraga dalam seminggu. Ya, kemudian ketahui goal klien, buat goal setting. Ada modul goal setting, nanti teman-teman buat lagi di sana. Ya, sehubungan dengan komposisi fisik itu. Tentukan porsi latihan beban dan aerobik berdasarkan total durasi waktu yang tersedia. Kemudian berdasarkan jatah waktu latihan beban, buat program latihan split. Hari ini latihan apa, hari ini latihan apa, dan gerakannya apa saja. Gitu ya, untuk masing-masing bagian. Body parts dan gerakan latihan yang digunakan, serta berapa set, berapa repetisi, serta istirahat antar setnya. Itu adalah bagian dari jawaban yang teman-teman harus sediakan di ujian RAI Institute untuk bisa lulus. Ya, kalau bagian ini menyadari bahwa modul program latihan adalah salah satu modul terpanjang dan juga modul nutrisi adalah modul terpanjang juga dalam sertifikasi RAI Institute, teman-teman sudah tahu bahwa modul inilah pendulang nilai terbanyak. Jadi jangan sampai gagal di situ, ya. Kuasai benar-benar supaya peluang pas atau peluang lulus teman-teman bisa lebih besar. Membuat program latihan yang poin nomor 5 adalah berdasarkan jatah waktu aerobik juga. Goal, klien, kondisi, umur klien, ya. Untuk dapat detak jantungnya, untuk dapat tahu kebiasaannya. Kalau dia merokok, berarti dia harus dibatasi di detak jantung dan durasinya, ya. Intensitas, berapa detak jantung per menit yang tepat untuk dia, berapa lama dia perlu pertahankan, ya. Durasi waktu mempertahankan intensitas atau detak jantung itu, dan total waktu aerobiknya atau kardio dalam satu session. Ingat, ada pemanasan, ada area untuk mempertahankan detak jantung, kemudian ada cooling down-nya lagi. Itu semua perlu dimasukkan dan diberi gambaran yang jelas dalam jawaban ujian. Dan juga tentunya dalam real life kepada klien, kita perlu melakukan seperti itu juga. Terjemahannya adalah dalam membuat training log yang bagus, yang jelas, ya. Detak jantungnya, otot yang dilatih. Otot yang dilatih ini gerakannya apa saja, berapa set, berapa repetisi, dan bebannya berapa. Itu semua catatan yang lengkap yang akan membuat administrasi personal training teman-teman menjadi lebih bagus. Ya, semoga terjawab adanya dan menjadi satu modal pengetahuan yang baik untuk teman-teman semua. Make sure ya lulus dengan menguasai modul-modul ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita lanjut lagi ke modul yang berikutnya.